There's not much to do when all I Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini seperti biasa aku membagikan lagi kegiatan harianku. Ini diawali dengan aku memperlihatkan kondisi kamar sama ruang bagian depan rumah ya. Area depan udah aku bersihkan, udah dirapikan teman-teman. Sekarang gilirannya buat merapikan di area dapur sempit ini. Di sini belum sama sekali aku rapikan. Tadi tadi selesai aku membersihkan di bagian area depan, aku lanjut sarapan dulu, kemudian baru membersihkan di area dapur. Ini aku awali dulu dengan mencuci piring gitu ya teman-teman. Ini cucian piringnya nggak terlalu banyak sih, nggak juga terlalu sedikit gitu teman-teman. Ini adalah piring dari yang kemarin ya teman-teman. Karena aku kalau mencuci piring itu kan 1 hari sekali gitu teman-teman. Terakhir cuci piringnya pagi kemarin, kemudian pagi ini lagi gitu teman-teman. Kalian apa nih kegiatannya hari ini? Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Boleh tanya-tanya juga seputaran dengan isi videoku. Komentar positif kalian sangat bisa membantu aku menjadi lebih semangat lagi buat konten-konten aku berikutnya. Semoga kalian enjoy dengan videonya ya teman-teman. Semoga juga bisa memberi manfaat buat teman-teman yang nonton. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga kalian enjoy dengan videoku. Dan jangan lupa dukung aku dengan subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa bagikan juga, siapa tahu bisa memberi inspirasi juga buat orang lain. Teman-teman, hari ini aku jadwalnya buat cuci pakaian. Jadi hari ini pekerjaanku buat membersihkan atau misalnya kayak mengepel lantai rumah, misalnya di area depan gitu ya, ataupun membersihkan mengerjakan pekerjaan yang agak berat-berat itu nggak aku kerjakan gitu teman-teman. Misalnya contoh nih membersihkan kaca jendela atau membersihkan area kamar secara menyeluruh misalnya ya, itu nggak aku kerjakan gitu ya. Jadi aku kalau misalnya jadwal mencuci pakaian, aku hanya membersihkan rumah, menyapu seperti biasa gitu lah ya, merapikan. Kemudian kalau misalnya di hari esoknya aku nggak ada jadwal cuci pakaian, baru aku punya planning gitu teman-teman, ada jadwalnya tersendiri gitu ya. Karena aku nggak mau gitu teman-teman kayak memaksakan diri gitu ya. Kalau misalnya ada jadwal cuci pakaian itu kan itu lumayan pekerjaan yang lumayan berat juga sih menurut aku teman-teman ya. Aku nyuci pakaiannya itu kan 2 hari sekali, kemudian nyucinya juga secara manual gitu teman-teman. Jadi untuk 3 orang dalam 2 hari itu kan lumayan juga ya pakaiannya, meskipun nggak terlalu banyak juga sih teman-teman. Itu sesuai dengan kenyamananku sih teman-teman ya. Kalau misalnya aku bebenah rumah itu, beberesnya itu nyamannya seperti ini misalnya ya, itu aku praktekkan gitu teman-teman. Karena kalau menurutku ya, kalau kita beberes rumah, bebenah rumah itu kita juga belajar gitu teman-teman. Kita bisa mempelajari karakter diri sendiri, kemudian kita mempelajari gimana sebenarnya kenyamanan kita misalnya dalam kita mengerjakan pekerjaan rumah. Karena aku nggak mau gitu teman-teman, kalau misalnya aku bebenah rumah, beberes rumah itu nggak menyenangkan gitu teman-teman. Karena itu sesuai pengalaman pribadiku ya, dulu aku kalau bebenah rumah itu menjadi hal yang kayaknya itu membuat stres gitu teman-teman, karena udah terlalu lelah gitu ya. Karena terlalu semuanya itu dikerjakan dalam satu waktu, dalam 1 hari. Pekerjaan itu diborong-borong gitu teman-teman. Misalnya hari ini kita nyuci pakaian, hari ini juga membersihkan jendela, hari ini juga kita membersihkan kamar mandi, semuanya kayak nyikat-nyikat tempat pencucian piring, kan itu lumayan melelahkan, kemudian lumayan memakan waktu gitu loh teman-teman. Jadi waktu istirahat kita itu kita gunakan semuanya buat mengerjakan pekerjaan rumah.
Sebenarnya sih boleh aja sih teman-teman ya kita kerjakan dalam satu waktu kalau memang kita mampu gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu gitu ya, kita punya batasan tersendiri gitu ya, kita tahu kapan waktunya kita capek, kapan waktunya kita tenaganya itu masih banyak gitu teman-teman buat mengerjakan semuanya, ya boleh aja. Yang pasti kita harus belajar gitu ya, bagaimana caranya supaya pekerjaan rumah itu menjadi hal yang menyenangkan, bebenah rumah itu menjadi hal yang benar-benar membuat kita happy gitu teman-teman. Karena kan kita melakukannya itu berulang kali setiap hari, bahkan kalau kita yang memang ibu rumah tangga yang memang full di rumah, itu bahkan bisa kita kerjakan setiap saat teman-teman, kecuali saat kita tidur gitu ya. Jadi aku itu belajar ya gimana caranya aku itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi itu adalah membuat aku menjadi senang gitu teman-teman. Memang nggak ada sih teman-teman kalau misalnya kita beberes rumah, berbenah rumah itu nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya gitu ya. Contohnya di rumahku ini ya, kan kayak dapur ini gitu teman-teman. Kalau dilihat seperti ini kan dapurnya ini kecil, mungil, sempit lah gitu teman-teman. Kalau misalnya dikerjakan gitu ya, sepertinya sih nggak memakan waktu yang lama gitu ya, kalau cuma sekedar nyapu-nyapu, ngepel-ngepel lantai, cuma ngelap-ngelap meja aja seperti itu. Tapi kalau kita tambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, kan banyak tuh teman-teman, kita misalnya merapikan lagi area lain, kita menyapu ngepel juga, kemudian tambah lagi kita mengerjakan banyak pokoknya pekerjaan rumah itu ya teman-teman, nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Itu tetap juga akan terasa melelahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya aku buat ngepel lantai di area dapur ini, biasanya khusus gitu ya, aku memang mau ngepel lantai ini di area depan rumah, kamar, dan lain-lainnya itu nggak aku pel gitu teman-teman. Cukup aku mengepel di area dapur. Kita juga tahu kan kebutuhan di area mana yang paling harus kita dahulukan, misalnya area mana nih yang udah kotor gitu ya, yang harus kita pel, yang harus kita lap, bersihkan keseluruhannya. Jadi benar-benar belajar juga sih ya teman-teman, supaya apa ya, kita tetap waras lah. Tetap apa ya teman-teman, bisa santai juga gitu teman-teman, kita bisa mengerjakan, kalau misalnya ada teman-teman yang punya hobi-hobi tertentu, bisa mengerjakan hobinya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mungkin ada yang masih punya anak bayi, balita, atau misalnya anaknya masih ini ya, masih kecil-kecil gitu ya, itu akan mempermudah juga. Jadi ada juga waktu buat bermain dengan anak, ada juga waktu kita buat santai sendiri, sekedar mungkin menikmati secangkir kopi atau secangkir teh gitu teman-teman. Enggak yang kita pikirannya itu bukan pikirannya ya, bukan tenaga kita itu kita arahkan, kita keluarkan benar-benar hanya buat beberes rumah, bebenah rumah seharian full gitu teman-teman. Mungkin ada sih ya, mungkin ada orang yang mampu seperti itu. Tapi kalau aku secara pribadi aku nggak bisa teman-teman. Aku pasti akan merasa lelah gitu ya kalau misalnya terlalu banyak yang aku kerjakan dalam satu waktu, dalam satu hari gitu teman-teman. Sepertinya sih ini udah sering aku bagikan gitu ya teman-teman. Cuman kan kalau misalnya ada teman-teman gitu ya, mungkin baru bergabung, mungkin baru nonton satu video aku yang ini, jadi aku membagikan lagi pengalamanku gitu teman-teman. Untuk akhir-akhir ini aku banyak belajar gitu ya, dari hanya sekedar bebenah rumah, beberes rumah, banyak hal yang bisa aku pelajari. Ternyata bebenah rumah itu bisa menyenangkan loh kalau misalnya kita punya jadwal-jadwal tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau secara teori mungkin kita bisa mendengarkan teori dari orang lain gitu ya. Tapi kalau secara praktiknya sebenarnya sih
itu kenyamanan dan kebutuhan kita sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa langsung menjiplak gitu ya apa yang orang lain katakan, orang lain tulis gitu, teman-teman. Aku senang gitu ya kayak mendengar cerita dari sebuah buku yang langsung dibacakan gitu, teman-teman, kayak dengar audiobook gitu ya, baik itu buku apapun gitu, teman-teman. Misalnya tentang bebenah rumah atau tentang apapun gitu ya, aku senang gitu, teman-teman. Aku bisa mendapat inspirasi dari orang lain, kemudian aku cocokkan, aku sesuaikan dengan kenyamananku sendiri. Biar gimana caranya biar tetap waras di rumah gitu ya. Kemudian gimana caranya biar tetap enjoy, bisa menikmati hidup kita juga gitu loh, teman-teman. Karena pekerjaan ini kan kita lakukan setiap hari berulang-ulang kali gitu, teman-teman. Pasti ada suatu saat atau di titik tertentu kita itu akan merasa jenuh gitu ya. Pasti ada gitu, teman-teman. Karena aku sendiri pernah merasakannya gitu ya. Kalau misalnya ada waktunya kita jenuh, kita nggak mood sama sekali gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, teman-teman, nggak usah kita kerjakan gitu ya. Kalau nanti mood kita itu udah kembali dengan kita beristirahat, melakukan hobi-hobi kita gitu ya, baru kita kerjakan lagi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. See you soon. If I could lay down beside you, I would.